Nah, bentar, Mister belum join ya? Oke, udah pada masuk nih, Kak. Gimana? Oke, back again. Sorry tadi some trouble ya, biasa. Eh, yang materi yang saya share ini sudah nampak di kalian? Sudah bisa dilihat? Sudah, Mister. Oke, ini karena ini kita bahas nanti 2 kali ya, pertemuan malam kali sama pertemuan ke depan, karena waktunya tidak cukup, jadi nanti lebih banyak ke evaluasi dan perkembangan project kalian sudah sampai mana. Oke, let's start. Make a business feasibility study, atau di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama SKB, Studi Kelayakan Bisnis. SKB ya. Nah, jadi bisnis, setelah kita menemukan finding idea or opportunities, punya ide, terus ada kesempatan nih untuk menjalankan ide tersebut, maka seorang entrepreneur, especially for the digital entrepreneur, need to conduct a business feasibility study or SKU dalam bahasa Indonesia-nya ya, studi kelayakan bisnis. Jadi setelah bisnis itu jelas idenya apa, lalu kemudian bisa dijalankan, ada peluang, maka harus kaji lebih mendalam dalam namanya adalah studi kelayakan bisnis. Jadi biasanya ini berbentuk seperti proposal gitu ya, SKU studi kelayakan bisnis, ditinjau lagi. Apakah bisnis yang nanti akan dijalankan ini visible nggak? Layak nggak gitu? Layak itu artinya ya maksudnya bisa dijalankan, memungkinkan untuk memberikan keuntungan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi setelah tahap selanjutnya, setelah menemukan ide dan ada peluang sekiranya bisa dijalankan, maka harus dibuat SKU-nya terlebih dahulu, atau Business Feasibility Study, atau studi kelayakan bisnisnya. Bisnisnya layak or not, gitu ya. SKU here is a process that determines whether a business idea has the potential to become a success business or not. Jadi tujuan dari SKU ini, studi kelayakan bisnis, adalah untuk menentukan, determines whether, apakah suatu ide bisnis yang telah dibuat tadi, has the potential to become a success business or not. Jadi memungkinkan nggak ide bisnis yang tadi sudah dituangkan tadi, yang sudah disampaikan, berpotensi untuk sukses di masa depan ataupun sebaliknya gitu ya. Jadi itu SKU tuh tujuannya untuk itu, untuk melihat apakah ide bisnis yang ada itu berpotensi untuk menghasilkan kesuksesan atau keuntungan di masa depan ataupun tidak, atau sebaliknya. A feasibility study
That is a plate properly with produce, a comprehensive report on feasibility of the business to be realized, and measure the magnitude of the risk that may occur. Satu-satu ke. Kalau aku bahagia kalau anak murid tidak membawa Oke. Ini sorry dari siapa nih mikrofonnya? Iya, ayo kita. Siapa nih? Mohon maaf ya, Mister. Oke. Di mute saja ya. Mikrofonnya. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi tadi. Feasibility study tadi, jadi studi kelayakan bisnis di sini applied properly will produce comprehensive report to feasibility to the business to be realized and measure the magnitude of the risk may be occur. Jadi di sini dengan adanya studi kelayakan bisnis, maka kita akan bisa melihat gitu ya bahwa bisnis ini bisa untuk direalisasikan atau enggak gitu. Dan terukur secara ini ya, maksud derajat tertentu atau ukuran-ukuran tertentu yang bisa menyatakan apa saja kemungkinan resiko yang akan dihadapi oleh si pebisnis ketika menjalankan bisnis tersebut. Jadi akan dilihat di SKU ini melihat apakah bisnis tersebut bisa direalisasikan atau tidak dan kemungkinan apa saja yang terjadi di masa depan, termasuk tingkat keuntungan, resiko-resiko yang nanti akan kemungkinan dihadapi itu dikaji di dalam SKU ini. In this case, business feasibility can be assessed using aspects such as, nah jadi business feasibility ini bisa dilihat dari banyak aspek. Di antaranya adalah market and marketing. Jadi market itu pasarnya, marketingnya itu ya teknik untuk menjual barangnya gitu ya. Untuk bagaimana barang ini bisa sampai ke tangan si customer gitu, itu marketing. Kalau market itu pasarnya, siapa pasarnya, target marketnya, segmentasinya gitu dan lain sebagainya yang relate dengan marketnya. Tapi kalau marketingnya itu tekniknya supaya bagaimana caranya barang itu bisa ditransfer dan diterima baik dan diserap baik oleh masyarakat, oleh customer gitu ya. Yang berikutnya adalah technical and production. Ini berkaitan dengan produksinya, how to make it, bagaimana untuk membuatnya, teknologi apa yang digunakan untuk memproduksinya, berapa banyak jumlah produksinya gitu ya. Pokoknya relate dengan produksi. Selanjutnya bisa jadi dari sisi manajemen and finance-nya. Manajemennya ya bisa jadi general umum, apakah manajemennya berjalan dengan baik atau tidak, lalu kemudian keadministrasiannya rapi atau tidak, data-datanya tersebar atau terstruktur atau terintegrasi dan lain-lain. Finance-nya apakah sumber daya modalnya mencukupi atau tidak, laporan keuangannya tertata atau tidak, cash flow-nya lancar atau tidak, untung atau rugi gitu ya. Lalu selanjutnya adalah and licensing, hukum dan juga licensing perizinan. Hukum dan perizinan juga sangat penting. Apakah bisnis yang kita jalankan ini sejalan gitu, similar, terus kemudian have one direction or pro ya dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, atau justru sebaliknya kontra, bertentangan, tidak sejalan, terus kemudian mengambil arah yang berbeda dengan kebijakan pemerintah gitu, dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan gitu ya. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ketika bisnisnya ini bertentangan gitu, maka itu akan lebih susah gitu, lebih susah bagi bisnis tersebut untuk bertahan ketika memang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah gitu. Tapi ketika bisnis tersebut memang sesuai dan sejalan dengan peraturan pemerintah atau program pemerintah, misalnya kayak sekolah gitu ya. Sekolah-sekolah swasta itu banyak yang mendapatkan bantuan modal dari pemerintah secara cuma-cuma karena memang bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendidikan di Indonesia gitu ya. Jadi meskipun mereka swasta punya dana sendiri, mereka tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu. Karena itu sejalan dengan visi misi pemerintah gitu. Nah, jadi semakin sejalan, semakin pro dengan kebijakan-kebijakan yang ada, maka akan semakin mudah bisnis tersebut. Dan sebaliknya, jika semakin tidak pro atau kontra dengan kebijakan yang ada, maka akan semakin susah bagi bisnis tersebut untuk bertahan ataupun berjalan. Berikutnya licensing, perizinan. Tingkat kemudahan administrasi perizinan, terus kemudian tingkat kooperasi dari lembaga-lembaga penerbit perizinan dan lain-lain. Lalu environment berkaitan dengan lingkungan alam ataupun lingkungan sosial tempat dari bisnis tersebut beroperasi gitu ya atau berjalan.
entah itu pemasarannya, entah itu produksinya gitu. Efek atau dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, baik itu sosial ataupun lingkungan alam. Selanjutnya kita analisa satu persatu, tapi nanti tidak semuanya karena due the time ya limited, jadi nanti kita berfokus kepada pembahasan ini apa namanya target bukan targetnya, capaian-capaian yang sudah kalian lakukan berkaitan dengan project-project. Kita ada 3 project, nanti akan kita bahas satu persatu. Selanjutnya adalah market and marketing aspect. Nah, di dalam market dan marketing aspect, di sini the market can be described as a complex things in which there are opportunities and threat, consumers and competitor, purchasing power and convenience, and the others parameters. Jadi yang dimaksud dengan pasar di sini adalah sesuatu yang dideskripsikan sebagai sesuatu yang kompleks gitu ya. Maksudnya dideskripsikan atau digambarkan sebagai sesuatu yang kompleks, di antaranya kompleks itu artinya rumit, ribet, banyak komponen di dalamnya, yang terdiri dari opportunities, kesempatan, peluang-peluang gitu. Artinya di pasar itu banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi di luar itu sebenarnya memang sumber rezeki, terus kemudian apa itu banyak gitu. Cuman peluang ya kayak misalnya di sini misalnya si Arnold, terus kemudian Astriani, Ayunda, Mutia, ini mau mencoba peruntungan di luar itu banyak banget. Entah itu berbisnis, entah itu bekerja di perusahaan tertentu, peluang kerja itu banyak banget. Dan peluang bisnis juga banyak banget. Nah itu market namanya ya, karena memang tak terbatas peluangnya. Nah yang membatasi adalah kemampuan kita sendiri dan juga hasrat atau keinginan yang kuat untuk menjalankan atau mencoba gitu. Nah, dan juga selain peluang juga banyak sekali ancaman-ancaman gitu ya. Makanya kenapa kita itu nggak berjalan gitu. Misalnya ada peluang untuk bisnis ini, tapi kenapa kita tidak lakukan? Karena memang banyak ancaman di sana. Ancamannya salah satunya misalnya dari kompetitor, itu udah banyak yang jalanin, itu udah ada banyak pesaing gede, aku nggak, dan seterusnya. Nah, ancaman-ancamannya yang datang dari luar itu yang kemudian menjadi bayang-bayang gitu ya, bayang-bayang bagi kita gitu untuk tidak segera memulai berbisnis gitu. Nah, selanjutnya di luaran juga ada di pasar itu juga membahas tentang consumers dan juga kompetitor, ada siapa konsumennya, konsumen utamanya siapa, range usianya berapa, agamanya apa, tingkat pendapatannya berapa, jenis kelaminnya apa, dan seterusnya. Di sana juga ada kompetitor, ingat entah itu produk sejenis ataupun produk yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama gitu ya. Lalu kemudian bisa purchasing power. Purchasing power itu artinya daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat ini depend on the economic situation in a country. Biasanya tergantung pada kondisi ekonomi global dan nasional gitu. Ketika ekonomi nasional ini meningkat, biasanya daya beli masyarakat pun akan meningkat gitu. Karena biasanya jumlah uang yang beredar di masyarakat juga akan meningkat gitu karena produktivitas meningkat gitu ya. Produktivitas masyarakat meningkat sehingga daya belinya meningkat. Bisa belanja ini, belanja itu, dan seterusnya rata-rata. Maksudnya rata-ratanya bisa berbelanja ini itu dan seterusnya memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selain daya beli masyarakat juga bisa convenience, tingkat kenyamanan gitu. Apakah masyarakat nyaman dengan produk yang kita jual, dengan jasa yang kita tawarkan dan lain-lain. Dan parameter yang lainnya ya. A market study is conducted to measure whether the business or business idea or opportunity has the ability to be well absorbed by the market or not. Jadi dengan adanya studi-studi kelayakan bisnis berkaitan dengan market ini, menguji apakah ide bisnis kita itu memiliki kemampuan yang baik untuk diserap oleh masyarakat atau tidak. Jadi artinya ini kan baru visibility ya, dicek dulu nih, apakah kira-kira ketika kita bikin produk misalnya ayam geprek keju mozzarella atau mungkin ikan dori sambal matah, yaitu akan diterima oleh masyarakat atau tidak. Nah, mungkin kita bisa bikin sampelnya terlebih dahulu gitu ya. Kita testing dulu secara taste, rasa gitu. Apakah masyarakat menerimanya atau tidak gitu. Nah, apakah mereka absorb? Absorb itu menyerap. Artinya kita bisa menguji daya serap masyarakat terhadap produk atau ide yang coba kita gulirkan gitu. Nah, ini tadi kan saya semester ini untuk mengajar kewirausahaan digital ada 2 ya, di Pondok Cabe sama di Jakarta Utara. Nah, di Pondok Cabe tadi proposal bisnisnya kan ada 3 proyek ya. Proyek yang salah satunya adalah proposal bisnis. Ada yang tadi satu kelompok itu membuat hotel, pet hotel.
Pet hotel itu maksudnya hotel bagi para binatang ini ya, peliharaan gitu. Maksudnya pet hotel itu berfungsi ketika seseorang hendak bepergian keluar kota gitu, keluar kota, lalu kemudian dia ingin menitipkan apa namanya hewan peliharaannya karena tidak bisa merawatnya selama beberapa hari gitu atau mungkin beberapa bulan gitu. Nah, ini kasusnya cocok banget. Tahun lalu saya pulang kampung itu 1 bulanan, sehingga ikan di 5 akuarium saya itu hampir semuanya mati, hanya tinggal beberapa ikan yang masih bertahan gitu. Tapi itu khusus kucing dulu sementara katanya, sementara khusus kucing gitu, karena itu masih jarang banget. Jadi mereka membuat ide akan membuat hotel untuk ini tempat penginapan untuk apa namanya itu apa binatang peliharaan gitu ya, hewan-hewan peliharaan. Nah, itu bagus tuh karena marketnya luas, banyak gitu dan apa namanya? Itu dicari gitu. Kan orang sekarang bepergian ya, sering bepergian, liburan kemana dan seterusnya, moving gitu. Nah, jadi saat moving itu kan binatang peliharaannya kemungkinan di rumah tidak ada yang merawat gitu, sehingga membutuhkan seseorang untuk sementara waktu merawatnya gitu. Nah, itu tempat penitipan sementara tapi dimanjakan, dirawat, tempat menginap gitu ya, tempat menginap sementara gitu. Dan dirawat, dikasih makan gitu ya. Terus kemudian kalau misal kayak ikan ya diganti filter airnya dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya ini tadi apa namanya market ya. Things to consider when analyzing the market include. Jadi ketika kita mencoba menganalisa pasar, maka beberapa hal yang kita analisa diantaranya adalah market condition and characteristic. Jadi kondisi dan juga karakter dari si pasarnya. Jadi maksudnya di sini apakah pasar tersebut itu termasuk pasar industrial? Apakah pasar tersebut adalah termasuk pasar reseller? Gitu, atau pasar tersebut memang khusus untuk consumers, atau pasar tersebut adalah pasar yang memang pembelinya adalah para pegawai pemerintah atau instansi tertentu gitu. Gitu ya. Maksudnya sasarannya nih, sasaran jualnya siapa nih? Apakah kalian itu produksi baju hanya dijual kepada reseller karena kalian nggak jual ke orang langsung gitu. Jadi kalian yang jual resellernya. Atau ini dipasarkan ke pabrik-pabrik karena ini bahan baku gitu ya, sehingga yang beli pabrik-pabrik nih biasanya. Atau dipasarkan ke pemerintah gitu karena ATK, terus kemudian seragam gitu-gitu ya yang berkaitan dengan perkantoran gitu. Nah, ini juga kita harus tahu karakternya pasarnya itu jenisnya pasar apa gitu ya. Terus kemudian kondisi pasarnya apakah itu monopoli, oligopoli, perfect competition dan lain sebagainya. Gitu. Monopoli misalnya hanya ada 1 pemain besar atau 2 pemain besar yang menguasai pasar. Oligopoli ada banyak pemain pasar yang menguasai pasar. Perfect competition artinya tidak ada yang benar-benar menguasai pasar sehingga siapapun berhak untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Jadi itu ciri khas market yang persaingannya memang ketat banget, tapi mudah untuk masuk. Siapapun bisa masuk. Pemain kecil, pemain besar, semua bisa masuk. Siapa yang memang memiliki daya tarik lebih tinggi, ya dia yang akan lebih laku di pasaran. Gitu. Nah, ini kondisi pasar ya, atau karakteristik dari suatu pasar. Lalu selanjutnya bisa jadi consumer demands. Permintaan dari consumers. Jadi di pasar ini yang kita analisa di bagian market dan juga marketing aspek adalah salah satunya consumer demands, permintaan dari pasar. Oke, ini nanti akan kita bahas di selanjutnya saja, karena ini sepertinya waktunya nanti tidak cukup untuk evaluasi. Materi minggu depan tetap ini ya, nanti saya tidak tambahkan, jadi tetap materi yang ketiga ini. Oke, before I go to ini gimana sih cara mengoptimalkannya lagi? Oke, saya stop share dulu. Oke, sekarang kita bahas mengenai perkembangan dari bisnis yang waktu itu sudah direncanakan. Silahkan dari grup 1 terlebih dahulu, evaluasinya. Project 1, Project 2, Project 3, perkembangannya bagaimana? Saya sambil lihat di sini ya. Grup 1 itu siapa saja kemarin? Silahkan. Ya.
Sebelumnya Dwi Rianti izin ya Mister, malam ini dia sakit. Oke. Izin Silakan. menjelaskan mengenai perkembangan grup 1 ya Mister. Ya. Alhamdulillah sejauh ini grup 1 dari ketiga proyek sudah memiliki konsep yang matang. Yang pertama, short movie yaitu sudah ditentukan setiap perannya, kru filmnya, hanya tinggal dialognya, dan setelah itu latihan saja dan tag video. Yang kedua, proyek Temanya boleh disampaikan tentang apa? temanya itu tentang, sebentar Mister, lupa. Temanya itu tentang berjuang bersamamu, Mister. Berjuang bersamamu, menggambarkan tentang apa itu? Sebentar ya, Mister. Oke. Kurang lebih menggambarkan tentang apa nih? Ini genrenya apa? Genre globalnya? Horor, apa motivasi, atau percintaan, persahabatan, atau apa? Persahabatan, Mister. Persahabatan, oke. Iya. Jadi kisah ini menceritakan tentang sebuah drama persahabatan. Jadi ada 4 sahabatan itu yang menghabiskan masa kuliahnya, Mister. Dengan penuh tawa. Mereka bersahabat sudah hampir beberapa tahun ini, 3 tahun ini. Mereka selalu manapun mereka pergi, mengerjain tugas, dan memiliki mimpi yang sama. Bisa lulus bareng, masa kuliah ini melanjutkan ke jenjang yang mungkin lebih tinggi, atau bisa bekerja untuk meraih mimpinya. Oke, I see. Ya, gambaran umumnya sudah tertangkap. Terus apa namanya? Nanti nggak usah panjang-panjang ya durasinya ya. Maksudnya maksimal 10 menit saja gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak take yang diambil, terus kalian bisa segera dilakukan dan bisa ke project-project yang lainnya juga gitu ya. Jadi tinggal nyusun dialog ya berarti ya, karena belum belum rapi. Oke. Ini berarti nyari-nyari inspirasi dari beberapa film-film yang ada gitu ya. Lalu kemudian kalian yang sekiranya bisa kalian lakukan di kampus gitu ya. Karena kan latar-latarnya kemungkinan lebih banyak di kampus kalau ini ya, kalau saya lihat mungkin. Iya. Oke. Ya, sudah jelas, silahkan kalau mau disampaikan proyek yang lain. Iya, yang kedua itu ada digital selling. Ini juga sudah ditentukan produk yang ingin kami pasarkan. Insya Allah minggu depan kami sudah memulainya. Apa itu? Kenapa, Mister? Apa itu produknya? Makanan bakso goreng gitu, Mister. Bakso goreng, basreng. Oh, basreng enak ya, pedes ya biasanya. Kalau basreng saya suka tuh, enak soalnya pedes. Nah, oke, good. Walaupun memang itu nggak ini ya, bukan unique idea, tapi nggak masalah karena di sini yang dinilai bukan keunikan dari idea atau barang Anda itu seperti apa atau taste-nya, tapi lebih kepada bagaimana Anda mampu menjual melalui berbagai macam media digital yang tersedia, entah itu website, social media berarti kayak Instagram, lalu kemudian atau yang jejaring sosial yang seperti WhatsApp, Line, atau mungkin kalian bisa lewat marketplace, Shopee, Lazada, Tokopedia, atau bisa lewat e-commerce lain gitu ya, atau lewat GoFood, GrabFood, apapun itu. Semakin kalian banyak reach ke media yang kalian gunakan itu lebih banyak, itu makin bagus. Jadi bukan produknya, sekali lagi makanya produknya apa aja nggak masalah di sini, no problem. Tapi yang penting adalah bagaimana kemampuan Anda menjangkau berbagai macam media yang digunakan gitu ya. Arahnya ini untuk semuanya ya, bukan untuk grup 1 saja. Jadi untuk project yang selling produk ini memang fokusnya lebih kepada menjual produk dengan menggunakan digitalisasi gitu, dengan menggunakan media digital. Arahnya ke sana ya. Oke. Minggu depan baru mulai ya untuk penjualannya, karena ini sudah masuk minggu ketiga, berarti minggu keempat besok semoga sudah mulai ada penjualan. Ingat di filenya di capture gitu ya, nanti dikumpulin jadi satu.
Nah, kalau udah ke capture, masukkan ke Word atau apa gitu ya. Nanti kalau sudah, nanti kan dimasukin sebagai lampiran ya di Microsoft Word untuk nanti akan saya lihat gitu. Iya, baik. Sebagai bukti penjualan. Oke. Terus, Selanjutnya, bisnis proposal juga sudah didiskusikan produknya. apa itu? Sudah fix atau not yet? Masih ada 2 pilihan sih, Mister. Oke, apa itu? Makanan. Antara apa dengan apa? Coba. Antara risol buah. Kenapa kami memilih risol buah itu? Mungkin ini unik ya, Mister. Sebelumnya kan risol buah dalamnya apa sih? Daging, sayuran, bihun gitu. Ini dalamnya buah. Ada planya juga. Oh, jadi tapi bahan luarnya sama gitu, seperti yang di risol-risol itu. Oke, jadi tetap digoreng juga. Iya, digoreng. Tapi Buah digoreng. Iya, saya buah digoreng gitu ya. Tapi iya sih, lu unik ya, unik. Oke. Tetapi ya nanti perlu dipertimbangkan untuk yang goreng-menggoreng karena harga minyak juga mahal banget sekarang ya. Ya ini itu menjadi pertimbangan sendiri bagi Anda yang ingin berbisnis berkaitan dengan goreng-menggoreng. Karena ini sekarang ini minyak lagi nggak stabil nih. Jadi kenapa bisnis saya bukannya ini, tapi kalau bisnis yang berkaitan dengan minyak saat ini, terutama ketika proses pembuatannya dengan goreng-menggoreng, maka perlu dipertimbangkan berkaitan dengan harga minyak yang cukup tinggi, karena itu cukup menguras modal ya. Maksudnya cukup menguras modal untuk saat ini untuk minyak gitu. Karena pedagang-pedagang aja banyak yang mengeluhkan kan, yang memang berkaitan dengan minyak itu berat banget sekarang, mahal banget gitu. 48.000 per 2 liternya ya. 1 liternya 24 ribuan. Gitu. Jadi perlu dipertimbangkan lagi, itu yang pertama. Yang kedua, ya sudah pernah mencoba atau sudah pernah makan? Saya belum pernah. ID itu tuh sudah. Oke. Ya sudah, kalau sudah, tapi tetap dipertimbangkan tadi ya mengenai minyak dan lain sebagainya tadi. Yang kedua apa? Indah? Yang kedua, bakso pelangi. Bakso? Pelangi. Pelangi. Apa itu? Jadi hanya luarnya aja yang berbentuk pelangi. Jadi dalamnya tuh masih mozzarella, terus daging, tetelan daging. Gitu, maksudnya bentuknya luarnya yang warna-warni gitu? Iya, gitu. Oke. Jadi mau pakai pewarna makanan? Bisa jadi mozzarellanya yang warna-warni. Oh, mozzarellanya. Mozzarellanya kan berarti di dalam kan? Iya, Mister. Oke, tapi secara tampilan luar. Oke, ya sudah ya. Nanti ya semoga nanti dapat yang terbaik ya. Tapi maksudnya ide-nya ada gitu. Cuman tadi yang itu harus dipertimbangkan. Masalahnya kan nanti kan ada berkaitan dengan finansial juga ya. Maksudnya itu juga harus dipertimbangkan untung atau ruginya gitu di saat harga minyak yang sekarang lagi tinggi. Oke, sudah semua dari grup 1. Ada tambahan mungkin selain dari Dinda? Oke. Iya, Mister. Mau bertanya, Mister? Oke, silakan. Untuk bisnis proposal ini apakah nanti dipresentasikan? Saya belum ada gambaran untuk presentasi sih. Kalau menurut saya sih belum, sementara belum ya. Makanya saya belum lihat, belum benar-benar pastikan banget nanti UTS, UAS, tugas, formatif gitu ya. Nanti saya coba bagi lagi nih, yang masuk UTS yang mana, yang masuk UAS yang mana, yang masuk tugas yang mana, yang formatif yang mana gitu. Karena kalian punya 4 komponen itu ya, punya 4 komponen itu kan gitu. Jadi nanti saya bagi-bagi. Sementara belum. Ya, baik, Mister. Terima kasih, Mister. Mungkin ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Oke, dari grup 1 mungkin cukup atau ada yang menambahkan selain dari Dinda? Ada? Ada ya. Oke, kita lanjut ke grup 2. Silakan grup 2. Ya, Mister. Ya, siapa nih? Muammar, Mister. Muammar, silakan Muammar. Ya, buat di grup 2 kita kan ada 3 project dan satu project itu dalam short movie udah hampir siap, Mister, hampir siap 100%, baru kira-kira ya 70%-an lah. Sampai mana tuh? 70% itu sampai mana? 70% sampai skrip sama scan-scan-nya udah dibuat, tapi perlu ada revisi-revisi lagi dari kata-kata per tokoh-tokohnya gitu. Untuk semua grup, semua member dapat semua peran. Apa tuh yang mau di-scan? Scan-scannya gitu, Mister, kayak scan satu kita di mana. Scene ya, scene. Scene ya, scan lagi kan, scene. Gitu. Oke. Nah, oke, bagus. Temanya tentang apa? Motivasi, Mister. Motivasi ke arah apa nih? Untuk apa nih maksudnya? Arah impian, cita-cita.
Oh, untuk pandangan mencapai hidup. cita-cita ya. Oke, I see, understand. Ya, semoga nanti berjalan dengan baik untuk project satunya sudah ada gambaran. Nanti tinggal pelan-pelan mulai shoot, editing, dan kemudian bikin trailernya yang pertama, baru nanti bikin film secara keseluruhannya. Ada lagi perkembangan yang lain untuk short movie-nya? Untuk project kedua yang digital marketing, kita udah ada beberapa produk yang mau kita jualin, tapi dalam bentuk makanan semua sih yang baru kita dituin buat kita pertimbangkan. Tapi masih belum ada. Tapi nanti mungkin minggu ini kita udah fix menentuin satu barang yang mau kita produk atau kita mau jual. Jadi, apa itu? Mungkin minggu depan baru itu. Kalau dari beberapa ide sih kayak makan makanan bakar, ada juga yang ngasih ide kayak makanan beku gitu. Jadi kita jual makanan beku, nanti orang lain yang goreng sendiri gitu. Jadi kita nyiapin makanan yang udah beku, nanti kita kirim orang lain yang masak sendiri gitu. Oke. Nah, ini biasanya nih kalau bulan puasa nih penjualan meningkat ya, makanan-makanan ya. Jadi ini juga jadi kesempatan untuk kalian gitu, entah itu jadi reseller. Jadi nggak mesti buat sendiri ya. Jadi yang itu yang perlu diperhatikan juga bahwa ini produk kalian nggak mesti buat sendiri. Beda dengan kewirausahaan konvensional sebelumnya. Kalian bikin produk dinilai, ini dinilai enggak. Ini yang dinilai karena digital, jadi bukan membuat produknya, karena membuat produk digital kan juga nggak mudah ya. Jadi bagaimana kalian bisa menjual secara digital tadi. Gitu. Jadi produknya even kalian reseller pun boleh gitu ya. Jualan jilbab, jualan apapun yang bisa dijual, asal melalui media digital itu terhitung gitu ya. Gitu. Oke. Iya. Memakai digital marketing itu yang kita screenshot itu ibaratnya gimana cara kita penawarannya, terus di saat nanti ada yang beli itu gimana cara kita meyakinkan atau gimana ya? Iya betul. Jadi kalau misalnya ada yang beli berarti enggak, penawarannya enggak ya. Ada yang beli fix dia transfer atau bayar cash gitu. Nah, ini termasuk penjualan gitu. Oh, fix saya beli ya 2 gitu. Nah, itu kalian capture dealingnya ya, saat dealnya. Gitu. Jadi yang di capture di bagian dealingnya ya. Atau di bagian transfernya boleh gitu. Di bagian transfer atau di bagian saat mereka deal gitu ya. Oh, berarti nggak dari yang gimana cara kita menawarkan, terus gimana cara kita meyakinkan, berarti yang enggak. Berarti yang kita masukin screenshot dan ke file itu yang di saat dia udah transfer ke kita gitu ya, Mister? Betul. Yang dealingnya ya, sudah dealnya pokoknya. 3 baju 250.000 gitu misalnya ya. 2 basreng 20.000 gitu misalnya. Ya, yang di screenshot yang itunya ya, yang itunya saja. Nanti kalau di screenshot semuanya banyak banget ya, karena kan kalian sendiri satu kelompok ada berapa orang. Nanti jualan semua, kalau barangnya kecil-kecil kayak basreng 5.000-an misalnya atau 10.000-an, bisa jual 100 nanti banyak sekali nanti. Terlalu ini berhalaman nanti. Terlalu banyak nanti. Jadi pas dealingnya aja. Nah, itu nanti dikelompokkan ya, misalnya tadi Vianda dibuat kolom terpisah. Nanti kan di lampiran misalnya Vianda jualan 17 basreng misalnya. Nah, berarti ya bukti 17 basrengnya itu dari 5 orang misalnya. Ya 5 orang nggak apa-apa kan, dari 5 orang, tapi satu orang kan ada yang pesen 7, ada yang pesen 2, ada yang pesen 5, ada yang pesen 1 gitu. Mister. Ya. Terus kalau misalnya dalam satu kelompok nih, misalnya 3 orang jualan baju, terus 2 orang jualan jilbab, nanti selebihnya jualan makanan. Berarti nanti yang kita rangkum dibuat di file itu kayak misalnya, berarti intinya digabungin semua gitu ya, Mister? Enggak satu orang gitu? Ya, digabung. Jadi nanti pengantarnya misalnya total barang yang dijual ada 4 jenis ya sudah misalnya. Kelompok kami menjual 4 jenis barang, jilbab, terus kemudian makanan ringan, terus apalagi gitu. Begitu, ada lagi? Cukup ya? Gimana? Iya, gimana? Sorry. Jadi tuh yang tugas yang kedua itu kan jualan. Iya. Nah, jualan ini kita pakai itu juga, Mister, proposal juga.
Enggak, yang tugas jualan mah tidak pakai proposal. Proposalnya itu yang unik ya tadi ya, yang bisnis unik, ide saja. Yang proposal itu cuma ide saja. Kayak kalau kalian mau Ketiga kan, lomba Mister? gitu loh. Iya, yang ketiga ya. Yang ketiga itu cuma ide saja. Kalau yang Itu proposal, gimana? tugas proposal itu tugas individu atau tugas kelompok sih, Mister? Kelompok, semuanya kelompok. Oh, kelompok. Iya, kelompok. Oke, Mister. Makasih, Mister. Ya, pleasure. Jadi proposalnya, ide dari kalian 7 orang itu cari yang terbaik menurut kalian, yang visible, yang keren gitu. Nanti dibikin bareng-bareng gitu ya. Tugas kelompok semua. Ini kelompok semua, nggak ada yang individu. Individunya tadi ada nilai individunya kan kelihatan di sini kan kalian bekerja dengan baik atau enggak. Jadi apa ngapain aja kan kelihatan dari laporan-laporannya nanti kelihatan. Oke, silahkan dilanjutkan lagi tadi. Muammar ke pending tadi soalnya ya. Oke, Mister. Iya, lanjut. Untuk yang bisnis proposal yang dari tadi dibahas juga, kita lagi masih cari ide yang pas gitu. Jadi kita mau sesuatu yang lebih unik gitu, bukan yang biasa aja buat proposalnya. Jadi mau menciptakan sesuatu yang baru. Oke, Tapi ya. buat ide-idenya kita masih ngerumbungin juga, jadi masih belum ada keputusan final sama ide-idenya juga, masih kayak biasa-biasa aja, jadi belum bisa saya informasikan juga sih, Mister. Oke, I see. Nah, yang perlu digarisbawahi untuk yang proposal itu, produknya harus ada gambarnya ya. Kalian nggak perlu bikin produknya, tapi kan jangan sampai kita yang baca tuh cuma bisa berimajinasi doang ini. Kayak gini tapi nggak ada wujudnya. Setidaknya ada gambar gitu ya. Jadi nggak mesti ada produknya seperti apa, tapi setidaknya ada gambar. Kalian bisa desain sendiri atau ngambil dari Google, kalian tambahin sedikit ke apa aksen-aksen apa gitu ya. Pokoknya harus ada kurang lebih itu visualisasinya kayak gimana nih. Kalau seandainya ini benar-benar terrealisir, visualisasi produknya kayak apa? Berupa gambar saja ya, nggak perlu ada produknya, nggak apa-apa gitu. Ya baik, Mister. Untuk dari kelompok 2 itu aja sih, Mister, cukup. Nanti kita mungkin lagi. Ya, thank you Muammar dan grup 2 yang sudah berpartisipasi aktif tadi menyampaikan perkembangannya dan ada beberapa yang bertanya juga di luar mungkin grup 2. Kita lanjut lagi ke grup 3. Silakan grup 3, perwakilannya siapa yang menyampaikan? Grup 1, grup 2 udah oke, udah banyak rapat. Ya, silakan. Siapa nih? Saya Mr. Fianda. Oke, silakan Fianda. Untuk grup 3, kita udah nyusun, itu sih Mister, udah nyusun apa sih namanya, kayak perannya, terus sama alur ceritanya. Nah, dalam sekarang juga kita lagi nyusun buat naskahnya sih Mister. Buat kayak pemilihan kata-katanya yang pantas gitu Mister. Kata-kata yang pas ya, untuk dimasukkan ke dialog gitu ya. Oke. Ya. Tentang apa? Tentang kesuksesan sih Mister. Kesuksesan. Oh, ini motivasi juga ujungnya, maksudnya memotivasi, inspirasi gitu ya? Iya. Oke. I see. Tema globalnya sudah dijelaskan, sampai mana juga sudah disampaikan. Terus ada kendala di bagian itunya? Kendalanya apa yang dialami? Kendala sih Mister di itu apa sih, kadang kita kalau ngumpul susah ya Mister, karena komunikasinya ya? Iya, kadang juga walaupun lewat grup pun nggak kadang muncul semua gitu Mister. Kan jadi susah buat konekinnya gitu sih. Kendalanya di situ aja sih Mister. Oke. Ini mungkin semua grup juga merasakannya ya. Iya. Karena kuliah juga masih kebanyakan online, jadi mungkin itu menjadi kendala bagi kalian semua. Tapi nggak masalah kok. Saya tidak memaksakan untuk proyek-proyek yang sekarang berjalan itu perfect dan lain sebagainya. Ya kalian usahakan saja yang terbaik gitu. Ini sebagai pengalaman ya, lebih kepada pengalaman. Kalau nilai, saya bukan yang pelit nilai dan lain sebagainya. Jadi kalian tetap berusaha yang terbaik, doing your best gitu. Dalam rangka pengalaman, siapa tahu bisa jadi konten kreator ke depan gitu kan. Latihan banyak platform, mengorganisir bisnis dan lain-lain gitu. Terus untuk yang bisnis project yang lain bagaimana, Yanda? Untuk yang masalah penjualan kayak gitu, kita sebenarnya udah ada beberapa ide sih Mister. Cuma karena kan kita belum pada ngeluarin masing-masing, paling kita juga ngebahas soal penjualan tuh kayak makanan gitu Mister. Makanan. Tapi belum jelas ya makanannya apa gitu, belum ya? Iya, belum Mister. Ya oke. Saya rasa makanan itu cocok ya untuk menjelang puasa ini, karena puasa itu memang orang larinya bergurunya makanan, sama nanti menjelang Lebaran, apalagi Lebaran sekarang tuh sepertinya memang ini kan sudah mulai pada dibuka kan secara umum kan, karena sudah terbentuk kekebalan komunal dalam hal
COVID-19, hampir semuanya sudah vaksinasi dan kekebalan komunal sudah terbentuk, sehingga paling cuman masker dan lain sebagainya. Sehingga kemungkinan Lebaran tahun ini akan lebih meriah dibanding Lebaran-Lebaran tahun sebelumnya. Jadi mungkin pakaian baru nanti ya yang berbisnis pakaian ini bisa jadi trade center tersendiri nanti ke depan bagi Anda bisa berfokus ke pakaian atau makanan selama bulan puasa gitu. Nah, makanan selama bulan puasa tuh apa nih yang seger-seger? Apa yang seger-seger? Apakah gorengan-gorengan kayak tadi atau dessert-dessert gitu. Nah, ini biasanya nih for your information ya, kakak tingkat kalian dari dulu sampai sekarang saya ngajar kewirausahaan, itu paling banyak keuntungannya adalah dessert. Itu paling banyak. Dessert itu untungnya bisa sampai 50-75%. Setidaknya 30% itu bisa untung. Jadi misalnya harganya 10.000, setidaknya 3.000 untungnya. Bisa untung 5.000, tergantung dari bahan dasar yang digunakan. Dessert itu bisa roti-rotian gitu ya, kue-kuean, terus dessert box gitu. Yang paling banyak sih dessert box ya. Kayak apa namanya, cake-cake gitu ya, lebih banyak cake-cake, makanan-makanan penutup gitu, banana smoothie apa, terus kemudian coklat apa, keju apa, terus roti dicampur apa, dilapisin apa gitu-gitu ya. Nah, itu biasanya untungnya gede-gede. Itu mereka bisa menghasilkan untung jutaan dalam selama 3 bulan, 2 bulan itu satu kelompok tersebut. Gitu. Dan lumayan kalau dibagi-baginya itu lumayan masih dapat 500-an, tergantung penjualan masing-masing orang. Gitu. Ada yang jualannya gacor banget gitu ya, kencang banget, bagus banget gitu. Nah, itu sebagai masukan sih, maksudnya kalau dessert itu kemarin puasa juga laku, terus kemudian nggak puasa pun juga laku gitu, dan untungnya lebih banyak biasanya kalau dessert. Dan untungnya lumayan gitu, kayak gorengan kan lebih kecil ya, apalagi sekarang minyak mahal gitu, keuntungannya kecil kan, dan pesaingnya banyak banget gitu. Nah, ini jadi pertimbangan tersendiri kalian, apakah cemilan-cemilan yang digoreng-goreng atau cemilan-cemilan yang tadi lebih direbus-rebus kayak tadi gitu ya, cake-cake tadi dan lain sebagainya. Terus lanjut lagi, Yanda? Untuk proposal kita masih cari ide sih, Mister. Karena dari ide yang unik-unik tuh rada susah dan referensinya juga masih cari-cari sih, Mister. Oke, ya, I know ya, nyari sesuatu yang baru itu memang difficult ya, tapi dicoba lagi gitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang di anggota kelompoknya, cari ide apa lagi nih, nemu browsing, gabung-gabungin, nanti sambil lihat kanan kiri, ternyata ini bisa dibuat ke apa gitu ya. Coba lagi dan semoga nanti bisa menemukan yang unik, yang bagus gitu ya proposal bisnisnya. Jadi siapa tahu bisa kalian jalankan di masa depan gitu. Kadang nanti mungkin dari kelompok 3 si Vianda ini malah suatu saat nih gede keinget nih dari kelompok 1 tadi ada ide bisnis apa nih yang unik tadi, bakso pelangi, terus apalagi tadi gitu, maksudnya risol buah dan lain-lain gitu ya, yang unik-unik tadi yang kemudian ke depan mungkin bisa jadi diambil sama kelompok lain gitu, salah satunya ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan bertukar ide gitu, jadi saling melihat kelompok yang lain bisa jadi menjadi inspirasi di masa depan gitu. Oke, cukup Vianda di grup 3? Cukup, Mister. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Yanda sudah mempresentasikan dari grup 3. Ini tidak lama-lama ya, udah mau jam 9, 1 menit lagi. Grup 4, silahkan. Siapa yang mewakili grup 4? Halo, grup 4. Ada Vira, Kartika, Fatia, Rika, Samsiati. Ya, siapa nih? Vira, oke, silahkan Vira. Yang bisa, ini saya mewakili kelompok 4. Dan sama itu untuk third mapping-nya ini kayak relate gitu tentang tipe-tipe itu mahasiswa saat kerja kelompok. Oke, terus? Dan lalu untuk tugas keduanya jualan, kita sih makanan ringan yang bisa makanan kenyang? Ringan kayak. Oh, ringan. Oke, makanan kenyang tadi. Ya, terus? Tinggal difiksin aja jualannya apa gitu, Ustaz. Oh, jadi juga belum fix ya untuk makanannya ya? Iya, lagi dipilih-pilih juga sih. Oke. Untuk sesuatunya tinggal nanti tag video aja sih, Mas. Oke. Tinggal tag video, berarti udah jadi nih dialognya, semuanya udah jadi? Insya Allah udah siap dialognya. Oke, dialognya udah siap ya. Berarti kemungkinan ini benar-benar pure sendiri atau tetap kombinasi dengan yang sudah ada gitu? Tetap ada campuran kombinasi. Kita cari referensi ya, dari referensi. Oke. Terus untuk proposal?
Itu proposal kan masih tergantung sama yang jualannya, Mister ya? Enggak, Oh, enggak juga ya? berbeda. Iya, enggak. Oh, Berbeda. berbeda. Yang kalau proposal itu enggak mesti ada barangnya, yang penting unik. Yang proposal tuh harus unik. Kalau yang jualan malah nggak harus unik. Jualan apa saja, tetapi yang penting kalian menggunakan berbagai macam platform digital yang tadi. Tapi kalau proposal tuh nggak mesti relate dengan itu. Bebas. Yang penting unik. Yang dinilai adalah uniknya dan visibility-nya. Nah, kan nanti kalian belajar visibility tadi ya. Memungkinkan nggak ini dijalankan di pasar? Kira-kira memberikan keuntungan atau tidak? Resikonya apa saja dianalisa gitu. Kirim saya untuk proposalnya itu nyambung sama tugas yang kedua. Oh enggak, berbeda. Itu cuma proposal saja, tidak perlu ada produknya. Yang penting ada gambar produknya, nggak perlu ada produk realnya, dan memungkinkan. Jadi kayak kalau kalian lomba bisnis, lomba kewirausahaan gitu, lomba proposal kewirausahaan gitu. Cari yang unik tapi yang visible. Gitu. Berarti untuk proposalnya kalau kami belum ada ide. Oke, karena ini Kalian kemarin dikira salah ngomong sama. pemahaman ya. Iya. Oke, no worry. Ada lagi, Vira? Ya, itu aja masih cukup. Oke, nah jadi bisa saya ambil kesimpulan bahwa sampai pertemuan ketiga ini belum masing-masing project itu belum ada yang running banget gitu ya, karena kecuali short movie ya, short movie. Karena yang lain baru konsep gitu ya, belum mulai jualan, proposal belum dibikin karena tema utamanya belum nemu nih yang unik itu apa gitu ya. Jadi kalian masih punya waktu 10 minggu dari sekarang gitu ya. Nanti mungkin ke pending libur lebaran gitu ya mungkin. Jadi mungkin punya waktu 14 minggu, masih lama, masih 2,5 bulan waktu Anda 14 minggu, 11 minggu ya. 11 minggu ya betul. Apa namanya hampir 3 bulan ke depan masih ada waktu cukup lama untuk membereskan banyak proyek-proyek Anda gitu ya. Semoga nanti proyek ini berjalan dengan baik. Ya ketika ada proyek-proyek seperti ini dijalankan dengan baik, latihan bekerja sama dengan tim, artinya dengan kelompok-kelompok Anda supaya proyeknya berjalan dengan lancar. Sama halnya ketika kalian nanti bekerja juga bekerja sama dengan teman-teman kerja kalian, bagaimana membangun perusahaan secara bersama-sama gitu ya maksudnya ya. Ini dalam rangka berlatih seperti itu bekerja sama dengan pihak lain. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Sudah jam 8:03, kalian harus kuliah lagi, dan saya juga harus ngajar lagi di kelas yang lain. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup, Mister. Cukup Sudah ya? cukup, Mister. Ya, cukup. Nanti minggu depan semoga ada perkembangan yang lebih baik lagi, terutama dalam hal penjualan, terus kemudian shoot mungkin, dan juga proposal unique bisnisnya. See you next occasion, all my beloved college student. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Yeah, pleasure. Yeah, you're welcome. Udah jam 8 ini nggak pulang. Ayo, gimana ini?